Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Daryl Sufar Pranaja. Saya dari Prodi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 10801250022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam Fisika 2 yaitu gaya Lorentz. Materi ini merupakan bagian dari pembahasan elektromagnetis yang menjelaskan bagaimana medan magnet dapat memberikan gaya pada muatan listrik yang bergerak maupun pada kawat yang dialiri arus listrik. Sebelum membahas gaya Lorentz, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik atau menolak logam tertentu. Kata magnet sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Nama tersebut berasal dari suatu wilayah bernama Magnesia yang pada zaman dahulu dikenal memiliki banyak muatan magnet alami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai magnet pada pengeras suara motor, listrik, generator, kompas, hingga peralatan elektronik lainnya. Jadi ketika sebuah kawat dialiri arus listrik, di sekeliling kawat tersebut akan terbentuk medan magnet. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan serbuk besi yang membentuk pola melingkar di kawat yang berarus, seperti gambar yang di sebelah sini. Jadi, garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat tersebut ada medan magnet, medan magnetik diberi simbol B. Lalu, medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Jadi, medan magnet biasanya disimbolkan dengan huruf B, dengan satuannya adalah Tesla atau T. Jadi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perbedaan antara listrik dan medan magnet. Jadi sebelum masuk ke gaya Lorentz, pentingnya untuk mengetahui perbedaan antara gaya listrik dan gaya magnet. Gaya listrik dapat bekerja pada muatan listrik, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Sedangkan gaya magnet itu hanya bekerja pada muatan yang sedang bergerak. Jadi perbedaannya seperti itu. Selain itu juga arah gaya listrik selalu searah atau berlawanan dengan medan listrik. Berbeda dengan gaya magnet yang arahnya selalu tegak lurus terhadap arah gerak muatan dan medan magnet. Perbedaan inilah yang membuat fenomena magnet menjadi sangat unik dan menarik untuk dipelajari. Lanjut kita ke gaya Lorentz. Sekarang kita ke inti pembahasan. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik yang bergerak ketika berada di dalam medan magnet. Secara sederhana, jika ada partikel bermuatan seperti elektron atau proton yang bergerak dan memasuki daerah yang memiliki medan magnet, maka partikel tersebut akan mengalami gaya yang menyebabkan lintasannya berubah. Jadi, persamaan gaya Lorentz dituliskan sebagai F sama dengan Q E, atau juga bisa ditulis dengan Q sama dengan F sama dengan Q kali F kali B, atau untuk besar gayanya F sama dengan Q VB sin theta. Dengan keterangan F sendiri itu adalah gaya Lorentz atau Newton, yang Q adalah besar muatan listrik kolom, terus V adalah kecepatan partikel meter per sekon, lalu B adalah medan magnet atau Tesla, yang theta adalah sudut antara arah kecepatan dan medan magnet. Jadi seperti itu. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besar gaya dipengaruhi oleh besar muatan, kecepatan, medan magnet, serta sudut antara kecepatan dan medan magnet. Seperti itu. Kapan gaya Lorentz bernilai maksimum? Uh, Gaya Lorentz akan bernilai maksimum ketika arah gaya partikel tegak lurus terhadap medan magnet. Jadi artinya ketika sudut theta sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Karena 90 derajat sendiri adalah 1. Maka F Q V B, Q V kali B itu sebaliknya. Jika arah gerak partikel sejajar dengan medan magnet, maka sin 0 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Sehingga gaya Lorentz menjadi 0. Jadi medan magnet tidak akan memberikan gaya jika partikel bergerak searah dengan medan magnet.
Jadi seperti itu. Ini gambar-gambar dari gaya Lorentz pada muatan yang berbeda. Jadi seperti itu. Oh, FYI guys, jadi untuk menentukan gaya Lorentz itu kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi seperti itu. Salah satu hal yang sering membuat mahasiswa itu bingung untuk menentukan gaya Lorentz-nya itu lebih gampangnya kita menggunakan kaidah aturan tangan kanan. Jadi caranya itu tangannya seperti ini. Untuk ibu jari sendiri atau jempol itu menunjukkan arah kecepatan partikel atau arus listriknya. Jadi diingat-ingat untuk jempol sendiri itu adalah arah listrik. Lalu yang kedua adalah jari telunjuk untuk menunjukkan arah medan magnet. Jadi yang tadi itu ada jempol, yang ini untuk medan magnet. Terus yang jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi diingat ya teman-teman, untuk jempol sendiri itulah adalah arus listrik, untuk yang telunjuk itu adalah medan magnet, terus yang jari tengah adalah gaya Lorentz. Aturan ini berlaku untuk muatan yang positif saja. Jika muatannya negatif, maka arah gayanya berlawanan dengan hasil aturan tangan kanan. Karena itulah elektron atau proton yang bergerak dalam medan magnet akan dibelokkan ke arah yang berbeda. Jadi seperti itu. Untuk ilustrasi gaya Lorentz pada muatan positif plus Q yang bergerak dengan kecepatan V. Jadi guys, misalkan nih terdapat sebuah muatan positif yang bergerak ke kanan dengan kecepatan tertentu. Kemudian terdapat medan magnet dengan arahnya yang masuk ke bidang kertas atau masuk ke bidang layar. Jadi seperti itu. Untuk arah masuk itu kita ditandai dengan tanda silang atau cross. Jika masuk, jika keluar itu ditandai dengan tanda titik atau dot. Jadi cross itu untuk masuk, untuk dot adalah keluar, keluar bidang maksudnya. Jadi seperti itu. Karena kecepatan dan medan magnet saling tegak lurus, maka muatan tersebut akan mengalami yang namanya gaya Lorentz ya teman-teman. Jadi berdasarkan aturan kaidah tangan kanan seperti yang tadi, arah gaya akan menuju ke atas. Jadi untuk masuk, untuk gayanya sendiri akan ke atas. Jadi seperti uh, gini aja ya, gini. Berarti ke atas. Jadi seperti itu. Akibatnya adanya gaya ini, lintasan partikel itu tidak akan lagi lurus melainkan melengkung. Jadinya kayak berbelok. Fenomena inilah yang menjadi dasar kerja berbagai alat seperti tabung sinar katode, spektrometer, massa, terus akselerator partikel. Jadi seperti itu. Nah, untuk gaya Lorentz pada muatan yang berbeda juga seperti ini. Gaya gerak melingkar akibat gaya Lorentz, karena gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah gaya partikel. Gaya ini tidak mengubah kecepatannya, guys, tetapi hanya mengubah arah geraknya. Jadi yang berubah itu yang merubah itu arahnya, namun kecepatannya itu tidak berubah. Jadi akibatnya partikel akan bergerak membentuk lintasan seperti melingkar. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau gayanya itu akan melengkung. Jadi seperti itu. Nah, pada kondisi ini guys, gaya Lorentz bertindak sebagai gaya sentripetal. Jadi kayak muter gitu ya. Jadi sehingga berlaku rumusnya adalah F sama dengan mv kuadrat per R. Dan karena F sama dengan QV kali B, maka diperoleh persamaan QVB sama dengan mv kuadrat per R. Sehingga jari-jari lintasan partikel menjadi R sama dengan mv per QB. Maaf. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa semakin besar medan magnet, maka lintasan partikel akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar massa atau kecepatan partikel, maka lintasannya semakin besar. Jari-jari lintasan ini dikenal sebagai jari-jari siklo siklotron, maksudnya seperti itu. Langsung saja ke contoh soal. Mari kita lihat contoh soalnya
untuk soalnya sendiri adalah sebuah muatan 1C atau satu kolom bergerak ke arah barat dengan kecepatan 20 meter per sekon. Muatan tersebut mendapat medan magnet konstan ke bawah sebesar 2 Tesla. Jadi untuk soalnya sendiri adalah berapakah besar gaya yang dialami muatan tersebut dan kemana arah gayanya. Jadi karena arah kecepatan dan medan magnet saling tegak lurus, maka kita ini tulisan dari dosen saya sendiri. Jadi saya jelaskan secara lisan saja. Untuk rumusnya sendiri adalah F sama dengan QVB. Terus langsung masukkan ke rumusnya, substitusikan angka-angkanya. F sama dengan Q tadi itu menunjukkan muatannya, berarti 1. Terus V-nya kecepatan, berarti 20. Dikali B, medan magnetnya. Jadi sebesar 2. Berarti 1 kali 20 kali 2. Berarti didapatkan 40 dengan satuannya Newton. Sedangkan untuk arah gayanya sendiri dapat ditentukan menggunakan arah tangan kanan. Jadi seperti itu. Untuk selektor kecepatan, salah satu aplikasi penting dari gaya Lorentz sendiri adalah selektor kecepatan. Selektor kecepatan digunakan untuk memilih partikel yang memiliki kecepatan tertentu. Prinsip kerjanya menggunakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Partikel bermuatan akan mengalami dua gaya sekaligus, yaitu yang pertama adalah gaya listrik dan gaya magnet. Agar partikel lurus tanpa dibelokkan, kedua gaya tersebut harus sama besar sehingga dengan bersamaan QE sama dengan QVB. Muatan dapat dicoret sehingga diperoleh sama dengan V sama dengan E per B. Artinya, hanya partikel dengan kecepatan tertentu saja yang dapat melewati alat tersebut tanpa dibelokkan. Prinsip ini banyak digunakan dalam instrumen laboratorium dan teknologi pengukuran partikel. Jadi seperti itu. Gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, ini. Sebentar. Oke. Jadi, selain bekerja pada partikel bermuatan, gaya Lorentz juga bekerja pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Mengapa demikian? Karena arus listrik sebenarnya adalah kumpulan muatan yang bergerak di dalam kawat. Jadi, jika kawat berarus ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya. Untuk persamaannya sendiri, kita cari di sini. Sebentar. Oh, ini. Jadi, untuk persamaannya sendiri itu berlaku hanya jika kawat tegak lurus. Bentuk yang lebih umum itu seperti ini ya, teman-teman. F, B, FBI L sin theta. Dengan demikian, maksudnya adalah B untuk medan magnet, lalu I adalah kuat arus, dan L panjang kawat, dan theta adalah sudut antara arus dan medan magnet. Jika kawat tegak lurus medan magnet, maka cuma FBIL. Untuk tetanya sendiri tidak masuk karena kawatnya tegak lurus pada medan magnet. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya, gaya Lorentz adalah gaya yang muncul ketika muatan listrik yang bergerak berada di dalam medan magnet. Besar gaya ini dipengaruhi oleh besar muatan, kecepatan partikel, kuat medan magnet, serta sudut antara arah gerak dan medan magnet. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah gaya partikel dan medan magnet, sehingga menyebabkan partikel bergerak, melingkar, atau mengalami pembelokan. Konsep ini juga menjadi dasar dari berbagai teknologi penting, seperti motor listrik, lalu ada generator, dan selektor kecepatan. Oke, sekian penjelasan mengenai gaya Lorentz. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Semoga materi ini dapat membantu memahami konsep gaya magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang karena saya juga masih belajar ya, teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.